Baik. Selamat pagi student. Good morning. Good morning. Nah, kembali lagi kita pada pertemuan kedua, di mana hari ini kita akan mempelajari materi tentang greetings menggunakan Canva dan Mentimeter. Jadi Mister berharap kalian nanti simak materi ini sampai selesai biar kalian paham apa yang Mister jelaskan di hari ini. Tapi sebelum ke situ, alangkah baiknya kita mulai kelas dengan doa. Mister akan pimpin, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Mister, can you check your attendance today? Start from the tido. Okay, finish. Your all is attendance now. Nah, jadi kenapa kita perlu mempelajari tentang greetings? Karena ketika kita bertemu orang baru, bagaimana kita harus menyapa orang dengan sopan, dengan nada yang lembut kayak gitu. Nanti akan Mister jelaskan lebih rincinya di materi kita. Oke, silahkan disimak. Mister pindah ke Canva. Oke, sebentar. Nah, greeting bahasa Inggris kelas 9 dari Mr. Franz. Oke. Pengertian. Greeting atau salam adalah ungkapan atau tindakan yang digunakan untuk menyapa atau menyambut seseorang ketika bertemu. Greeting bisa berupa kata-kata seperti halo, selamat pagi, apa kabar, atau dalam bahasa Inggrisnya hello, good morning, and how are you, kayak gitu. Serta tindakan seperti membungkukkan atau berjabat tangan tergantung pada situasi. Kayak gitu. Biasanya kan kita ketemu orang itu atau ketemu orang tua atau orang baru sambil salam, sambil kita mengatakan halo kayak gitu. Misalnya good morning kayak gitu. Nah, jadi pengertian greeting itu adalah ungkapan atau tindakan yang digunakan untuk menyapa seseorang ketika bertemu gitu. Bukan hanya kita baru bertemu, tapi ketika kita juga misalnya kalian di kelas ketemu teman kalian, harus disapa dengan halo atau good morning kayak gitu, atau selamat ketika ada siang good afternoon. Nanti lebih jelasnya ke materi kayak gitu. Pindah. Oke. Nah, tujuan atau tujuan dari greetings adalah untuk memulai komunikasi, membangun hubungan, dan menunjukkan rasa hormat atau kepedulian terhadap orang lain. Greeting juga bisa untuk menciptakan suasana yang lebih positif dan ramah dalam interaksi sosial. Jadi di sini benar ya, tujuan dari greeting itu adalah untuk menciptakan suasana yang lebih positif kayak gitu. Karena ketika kita bertemu dengan orang, kita menyapa orang itu sangat positif sekali. Tetapi ketika adik-adik di sini bertemu dengan orang lalu memberi tatapan sinis atau dengan kata-kata yang tidak sopan, itu kan membangun hubungan yang negatif. Jadi orang itu bisa tidak suka sama kita. Alangkah baiknya kita menggunakan greetings dengan sopan dan santun kayak gitu. Nah, apa itu greetings? Definisi. Greeting adalah cara untuk mengatakan atau salam kepada orang, misalnya halo atau hi untuk orang lain kayak gitu. For example-nya hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Jadi kayak gitu. Setiap kita bertemu orang kan pasti salam yang paling pertama itu adalah hello, hi, good morning, atau selamat pagi, good afternoon, good evening, selamat petang kayak gitu. Itu sudah pasti kita temukan kayak gitu, Bang. Oke, mengerti? Greetings people, ya, menyapa orang itu ada dua, formal dan informal. Nah, untuk salam formal itu misalnya untuk teacher atau orang tua, itu kan lebih formal. Itu untuk guru kita dan juga orang yang lebih tua dari kita, misalnya good morning Mr. Andi, good morning Mr. Franz kayak gitu, good morning Mr. Haji kayak gitu. Nah,
Kalau ibu-ibunya kan good afternoon ma'am atau good morning ma'am kayak gitu, atau good morning miss kayak gitu ketika kita bertemu dengan guru kita kayak gitu. Nah untuk informal greetingnya ini tidak formal, biasanya lebih cenderungnya kita ke teman kayak gitu. Nah contohnya kamu punya teman namanya Rani kayak gitu, misalnya Hai Rani kayak gitu, atau Hello Tom, atau WhatsApp itu sebenarnya sangat tidak tidak dianjurkan ya, karena itu memang kita udah dekat benar dengan teman kita itu kayak gitu. Misalnya Tido punya teman dekat dengan Sando, Tido wajar bilang WhatsApp kayak gitu, tapi ketika Tido bertemu dengan gurunya itu nggak diperbolehkan menggunakan WhatsApp kayak gitu. Oke, mengerti? Leave taking expression, saying goodbye. Jadi di dalam salam itu juga kita harus ada salam perpisahan kayak gitu. Di sini ada beberapa contoh: bye, see you, good night, see you later, take care kayak gitu. Jadi ini ketika kita sudah bertemu seorang yang harus mengatakan sampai bertemu kembali kayak gitu. Misalnya orang menyapa kita tadi kan dia memberi salam dengan good night, kita harus jawab juga dengan good night ya, see you later, sampai bertemu di lain hari kayak gitu. Atau kita bisa memberi saying goodbye nya kayak take care atau hati-hati di jalan misalnya. Nah example greeting lagi di sini ada formalnya hello atau halo, good morning selamat pagi, good afternoon selamat siang, good evening selamat sore atau malam, good night selamat malam saat berpisah itu, atau udah mau tidur lah intinya itu pakai good night. How do you do biasanya ungkapan formal saat bertemu seseorang dengan untuk pertama kali kayak gitu. Nah untuk informalnya atau tidak formalnya biasanya yang digunakan adalah hi atau hey, what's up, apa kabar, ada apa kata, what it's going, ada apa, good to see you atau senang bertemu denganmu, atau long time no see, lama tidak bertemu, take care, hati-hati di jalan kayak gitu. Nah greeting juga, salam juga biasanya untuk memperkenalkan diri sendiri. For example-nya hi atau hello, my name is Andi, I am 20 years old, I am a student at SMP 1 Ngabang kayak gitu. Biasanya di dalam memperkenalkan diri kita itu kan orang tidak tahu kita siapa-siapa, makanya kita perlu memberikan salam terlebih dahulu. Kalau kita baru bertemu orang tiba-tiba kita perkenalkan agak bingung, kenapa orang nih kayak gitu. Tapi ketika kita membilangkan halo atau hai, artinya orang udah tahu kita mau kenalan. Nah salam juga bisa digunakan kita untuk memperkenalkan others atau teman kita kayak gitu. For example, hi atau hello, good morning, this is my friend, his name is Budi, he is 13 years old kayak gitu. Kita bisa menggunakan greeting for introducing others kayak gitu. Oke, mengerti ya? Nah, di sini Mr. kasih tips cara melakukan greetings dengan baik dan sopan. Yang pertama itu pilih kalimat sapaan yang sesuai. Nah, kenapa begini? Karena ketika di pagi hari teman-teman mengatakan good afternoon kan tidak sesuai sekali kayak gitu. Adik-adik mengatakan itu masih jam 7 pagi atau jam 8, teman adik-adik bilang good afternoon, itu kan sangat tidak relevan kayak gitu. Artinya ketika pagi itu kalian menggunakan good morning kayak gitu. Nah yang kedua itu tatap mata lawan bicara dan tersenyum kayak gitu. Kita ketika bersapa baru pertama kali mau menyapa orang, tatap matanya tapi sambil tersenyum, bukan menatap matanya tapi sambil muka cemberut, biasa orang lalu terbawa emosi kayak gitu. Nah perhatikan intonasi dan vokal. Kenapa seperti ini? Ketika kita bilang hey atau hello itu harus dengan sopan, misalnya seperti ini, hi atau hello kayak gitu, good morning kayak gitu. Nah tapi ketika teman-teman menggunakan intonasi atau vokal yang agak kasar, misalnya hello atau good morning, itu kan sangat tidak mengenakan bagi lawan bicara kita kayak gitu.
kayaknya kita mau menantang dia kayak gitu, itu sangat tidak baik. Makanya di sini perhatikan intonasi kayak gitu, dan vokal harus sopan kayak gitu. Nah, gunakan yang keempat itu gunakan nama jika memungkinkan. Nah, ketika kita baru pertama sekali bertemu dengan orang, kita boleh langsung perkenalan biar kita lebih akrab aja dengan mereka. Nah, sopan dan hormati lawan bicara ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Karena kita harus sopan dan harus menghormati lawan bicara kita. Kita harus bisa membedakan yang mana teman, yang mana orang tua, dan yang mana guru kayak gitu. Jadi adik-adik harus bisa membedakan ketika berbicara sama guru itu seperti apa, berbicara salam dengan teman itu seperti apa kayak gitu. Jangan kita kasih salam seperti WhatsApp yang Mister jelaskan tadi, kita kasih juga ke guru kita, itu enggak boleh kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi karena kita pertemuannya online hari ini tidak memungkinkan untuk kita lakukan, tapi ini akan Mister coba terapkan di minggu depan biar kalian sama belajar bagaimana kalian menggunakan greetings di kelas, greeting dengan memperkenalkan diri kamu sendiri, greeting untuk memperkenalkan teman kamu, greeting untuk memperkenalkan orang lain kayak gitu. Oke, paham? Next. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah greeting itu untuk menyapa, contohnya kayak good morning. Nah, menanyakan kondisi, contohnya how are you, dan mereply kembali jawaban dari salam itu I'm fine biasanya. Atau yang dimana yang dimaksud reply tadi good morning, harus kalian jawab good morning. Oke, that's all from Mister. Jadi tolong kalian pahami nanti materi ini Mister kirim di grup WhatsApp kalian. Silahkan dipelajari kembali bagaimana kita harus bersalaman atau bersapaan dengan sopan ketika bertemu dengan orang pertama kali. Nah, jadi di sini Mister juga punya Mentimeter. Jadi silahkan diisi nanti Mentimeternya. Ya, ini Mentimeternya, silahkan nanti student isi dengan kode 51591055. Nah, oke. Nah, di sini tulis satu atau dua kata sapaan yang kamu tahu dalam bahasa Inggris kayak gitu. Oke, jadi jawab. Oke, udah. Jadi benar. Di sini ada yang jawab good morning, hello, hi, how are you, tuh. Oke, move. Nah, manakah dari yang berikut ini yang merupakan sapaan formal? Nah, tadi Mister udah jelaskan sapaan formal itu seperti apa. Yang pertama itu hey dude, yang kedua itu good morning sir, yang ketiga itu what's up, yang keempat itu yo. Jadi jawabannya adalah good morning sir kayak gitu ya. Oke, kalau hey dude itu kan tidak memungkinkan. WhatsApp tadi udah Mister jelaskan juga, yo itu kan dengan tidak sopan, kecuali sama teman ya. Yang tiga ini hey dad, WhatsApp, you. Itu yang formal itu good morning sir kayak gitu. Nah, berikan jawaban singkat tentang waktu atau situasi kapan kamu menggunakan sapaan tersebut. Jadi misalnya good morning sir artinya kamu menggunakan sapaan tersebut di pagi hari. Good evening bro, artinya kamu menggunakan sapaan itu di petang ketika misalnya kamu lagi jogging sama teman kamu kayak gitu. Jadi harus sesuai konteks dan kondisi. Nah, sapa manaankah yang paling Anda sering kamu gunakan kayak gitu. Kalian silahkan dipilih. Biasanya kalian ketika lebih sering bertemu siapa dan lebih sering menggunakan sapaan yang mana. Oh, misalnya kalau Mister sih lebih seringnya menggunakan good morning, karena Mister sering ketemu sama
adik-adik sama guru juga misalnya, makanya lebih sering menggunakan good morning. Mungkin kalian sering menggunakan hey what's up ya, karena sebagai siswa. Oke. Nah, yang kayak ini 5, bagaimana menanggapi ketika orang menyapa halo atau good morning? Nah, jawabannya adalah halo good morning juga kayak gitu. Nah, mungkin kan kita tinggal jawab hi atau hello atau good afternoon, sangat tidak relevan. Jadi yang pasti itu hello good morning kayak gitu ya. Nah, penutup salam itu bagaimana? Biasanya kalau menutup salam itu nice to meet you atau thank you atau misalnya take care tadi lah, itu salah satu contoh untuk menutupi salam. Nah, tulis sapaan yang sopan untuk membuka presentasi atau pidato. Ini presentasi atau pidato atau kalian mau bawa pantun di depan kelas, kalian menggunakan good morning, atau biasanya salamnya orang muslim biasanya assalamualaikum, atau orang Dayak Adil Katalino itu salah satu salam juga atau sapaan kita. Oke. Oke, thank you student. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Silahkan kalian pelajari di rumah, nanti materinya Mister kirimkan ke kalian ya. Oke, untuk menutup kegiatan kita, Mister pimpin doa, berdoa penutup, berdoa dimulai, doa selesai. Nah, oke, silahkan kembali ke rumah. Harapannya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Thank you student, goodbye.